Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tema 9 video PKM ya, untuk pelajaran PKM tema 9 kelas 5. Nah, dalam tema 9 PKM pendidikan kewarganegaraan yang dibahas adalah tentang persatuan dan kesatuan, juga tentang kerukunan. Ya, nah persatuan dan kesatuan itu sangat berarti bagi seluruh masyarakat. Nah, pentingnya dari persatuan dan kesatuan itu dapat menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong, serta sikap nasionalisme, kemudian menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun itu merupakan sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Manfaatnya mempererat persaudaraan, menciptakan kehidupan yang harmonis, mewujudkan keamanan dan ketentraman, menjalin komunikasi yang baik antar warga masyarakat. Kerukunan merupakan hubungan yang baik dengan sesama ya. Jadi kerukunan itu akan menerima setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Kerukunan akan menerima perbedaan-perbedaan yang ada, menjadikan perbedaan tersebut sebagai titik tolak untuk membina kehidupan yang saling menerima dengan ikhlas gitu. Nah, untuk perilaku perwujudannya kita akan bahas ya, contoh-contohnya. Wujud perilaku hidup sebagai warga masyarakat rukun perilaku rukun dalam kehidupan bermasyarakat itu hidup rukun di rumah itu contohnya mengasuh dan menyayangi adik. Nah, juga bermain bersama lalu wujud perilaku hidup rukun di sekolah adalah belajar, bermain bersama-sama teman, dan tidak bermusuhan. Nah, itu adalah wujud dari perilaku rukun di sekolah. Tidak berantem ya, wujud perilaku hidup rukun di sekolah. Kemudian wujud perilaku hidup rukun di masyarakat contohnya adalah bertetangga dengan baik, saling tolong-menolong, apabila tetangga ada yang kesulitan. Gitu. Kemudian karena kita memiliki budaya yang beragam, karena kita itu terdiri dari banyak suku bangsa, otomatis persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Jangan sampai perbedaan itu akan memecah belah bangsa. Justru dari perbedaan-perbedaan tersebut kita harus menjalin persatuan dan kesatuan ya. Nah, keragaman juga tidak hanya dalam bentuk budaya, tapi bisa juga dalam bentuk agama. Agama yang ada di Indonesia itu yang diakui adalah Islam, Kristen,
kemudian ada Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tuh ya. Sementara tadi sudah dijelaskan juga bahwa kunci dari persatuan dan kesatuan itu adalah kekeluargaan. Nah, kunci dari persatuan dan kesatuan itu adalah semangat kekeluargaannya. Kemudian tolong menolongnya merupakan upaya mempererat hubungan antar manusia, antara sesama. Ya. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu maknanya adalah mempererat hubungan antar warga negara Indonesia, menciptakan keamanan dan kedamaian lingkungan sekitar, meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, terwujud kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keragaman yang ada dalam bangsa Indonesia. Nah, kemudian manfaat dari kerukunan apa aja sih? Nih, manfaat dari kerukunan ya, kita bahas. Manfaat dari kerukunan itu menjaga keutuhan tadi sudah ya, kemudian ini menciptakan kerukunan antar warga negara, memudahkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional, menciptakan suasana tentram dan damai, pembangunan nasional juga berjalan lancar. Manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Nah, manfaatnya itu akan menciptakan komunikasi yang baik, keadaan lingkungan menjadi aman dan tentram karena tidak ada yang berselisih ya, mempererat tali persaudaraan, menghindari perselisihan, memiliki banyak teman, hubungan dengan keluarga dan teman semakin harmonis, terhindar dari konflik atau perselisihan, ya hidupnya lebih tenang. Akibat tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, contohnya adalah tidak ada kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Misalnya kalau tidak rukun, tidak saling mengasuh, tidak saling membantu, nanti yang ada yang satu orang capek sendiri, misalnya ibunya capek sendirian gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari, itu akan menyebabkan tidak timbul rasa persatuan dan kesatuan dalam anggota keluarga. Kemudian untuk di lingkungan sekolah, akibat tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan itu nanti bisa mudah terjadi konflik, mudah terjadi perselisihan. Kalau bahasa kalian mah bertengkar ya biasanya kalau untuk sesama teman. Nah, makanya harus terus untuk mengutamakan persatuan sama kesatuan. Di lingkungan masyarakat ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan ya. Perselisihan antar warga. Jadi hampir semua itu akan menyebabkan perselisihan sih kalau menyangkut persatuan dan kesatuan yang tidak dijaga. Nah, untuk negara itu kalau tidak ada persatuan dan kesatuan itu akan kedaulatan negara akan terancam. Kemudian timbul pemberontakan, salah satunya ya itu akan menyebabkan timbulnya pemberontakan. Itu tadi adalah tentang kerukunan, persatuan sama persatuan. Upayanya pemerintah untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan itu
melaksanakan kebijakan secara adil dan bertanggung jawab, kemudian mengadakan festival budaya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperingati hari-hari besar nasional, kemudian memberi kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia, melakukan pembangunan secara merata di wilayah Indonesia agar tidak ada yang merasa disisihkan gitu. Jadi pembangunannya harus merata sampai ke semua 34 provinsi. Seperti itu ya. Kemudian untuk hal-hal yang lain itu sampai ke bawah nih ya. Peran masyarakatnya itu dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan, mendukung kebijakan pemerintah, memperingati hari besar nasional, menggunakan bahasa Indonesia, menjaga hubungan baik walaupun berbeda agama sama suku bangsa, mengawasi pembangunan di Indonesia, menghadiri acara festival budaya supaya kita lebih cinta dengan tanah air ya. Untuk contoh positif dan contoh negatifnya itu menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, bukan melaksanakan, memaksakan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, saling berbagi dengan teman, berteman tanpa mempermasalahkan perbedaan, melaksanakan tugas sesuai pembagian bersama, pembagian tugas maksudnya, menghargai hasil karya orang lain. Kalau dampak negatifnya tidak menjaga kerukunan, nanti tidak tenang, hatinya tidak senang, nggak banyak teman, mudah tersinggung, sering bertengkar, mudah dihasut orang lain, mudah terpecah belah. Ya, persatuan dan kesatuannya. Nah, untuk tema 9 materinya sudah selesai. Untuk tema 9 semua materi tema sudah selesai. Nanti yang untuk yang kelas 5 nanti akan disusul dengan video matematika dan bahasa Inggris. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.